guys, hujan dari sore guys. Pak, ini bencana Gunung Agung. Kita belok kiri, mudah-mudahan di sini tidak banjir. Ya, karena tadi lewat tengah kota malah banjir guys. Hujan dari siang sampai habis maghrib. Di gang sempit kota. Ya. Gang sempit kota. Bab 780. Tidak heran anak ini bahkan menolak undangan dari pembawa pedang. Dengan energi yang dia miliki sekarang, dia benar-benar tidak harus tunduk pada siapapun. Kakak Harvey. Tanpa menunggu kapal perang mendekat, Diana langsung melakukan pekerjaan ringan, melompat ke geladak, dan menggantung di Harvey seperti koala. Raksasa di geladak terkejut dan bingung. Ini pertama kalinya mereka melihat Diana begitu intim dengan pria asing. Anda tahu, Diana adalah putri kecil dari keluarga Rex, permata di telapak tangan Lord Rex. Itu benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Namun, itu juga membuktikan betapa pentingnya pemuda asal China ini di hati Miss Diana. Hei, Diana, apa maksudmu? Kamu hanya melihat kakak Harvey di matamu, bukan aku. Kata Hermes dengan sedikit cemburu. Diana memutar bola matanya ke arah Hermes, bisakah kamu dibandingkan dengan kakak Harvey? Aku merasa hatiku hancur. Hermes menutupi hatinya dan berpura-pura sedih. Persetan, jangan bertingkah di depanku. Diana melambaikan tangannya. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, mereka berdua masih sama seperti sebelumnya, dan mereka suka bertengkar di setiap kesempatan. Halo, Yang Mulia Diana. Pada saat ini, Angus dan Sarnia di samping membungkuk hormat kepada Diana. Diana mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Angus, Sarnia, kenapa kamu tidak bergabung dengan keluarga Rexku? Apa untungnya mengikuti orang ini? Angus dan Sarnia tampak malu. Senang tahu harus berkata apa. Hei, Diana, bagaimana kamu bisa begitu terang-terangan berburu? Hermeston tidak senang lagi. Aku hanya akan bertanya, bagaimana jika mereka mau? Diana mengangkat bahu. Apakah kamu bersedia? Hermes menoleh ke Angus dan Sarnia dan bertanya sambil tersenyum. Keduanya dengan cepat berbalik dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Kedua yang mulia ini bertengkar, dan mereka tidak berani berpartisipasi. Dengar, mereka tidak mau. Hermes tertawa. Senyummu tadi terlalu jahat. Apa pertanyaannya? Itu jelas ancaman, jawab Diana. Oke, berhenti berdebat, Diana, izinkan saya memperkenalkan teman saya kepada Anda. Harvey dengan cepat berhenti, dan kemudian memperkenalkan Jian Hen dan Crazy Blade. Halo, nama saya Diana. Diana tersenyum dan menyapa Jian Hen dan yang lainnya. Halo, Nona Diana, panggil saja saya Crazy Blade. Saya akan mengenal Anda lebih jauh di masa depan. Crazy Blade datang sambil tersenyum. Itu wajar, kamu adalah saudara laki-laki Brother Harvey, itu temanku. Jawab Diana dengan murah hati. Halo, Nona Diana, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Liu Yuner datang. Tentu saja tidak, Liu Jingzu yang terkenal, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Diana mengangguk sambil tersenyum. Saudari Yuner, mengapa orang-orang yang dikirim dari atas belum tiba? Harvey melihat bahwa orang-orang Hermes dan Diana telah membawa mereka, dan dia tidak sabar untuk membunuh mereka di Pulau Sun. Bocah itu sendiri membutuhkan orang dan orang, senjata dan senjata, bahkan jika itu adalah Hachimen, dia tidak takut. Liu Yuner melirik waktu, seharusnya hampir sampai. Namun, begitu suara itu jatuh, sebuah suara keras datang. Kakak Harvey, kami di sini. Mendengar teriakan itu, Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat kapal perang baja ketiga mendekat. Di kapal perang, bendera merah berkibar tertiup angin, menggambarkan unicorn emas yang perkasa. Di depan geladak berdiri 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Salah satunya mengenakan seragam tempur hitam, dengan sosok tinggi dan wajah tampan. Salah satunya mengenakan gaun biru, dari udara tipis, dan membawa pedang panjang. Salah satunya mengenakan jaket merah menyala dan skinny jeans hitam, tampak memikat. Yang terakhir mengenakan kemeja hitam panjang dengan rambut hitam pendek. Dia tidak tahu apa yang ada di punggungnya, tetapi dia dibungkus dengan kain hitam. Di belakang mereka berempat, berdiri ribuan tentara Kilin yang kokoh. Bai Yulin, Liu Qingshan, Ji Qianying, Du Yunfan. Itu mereka. Liu Yuner tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Harvey juga mengenali mereka bertiga, tetapi dia tidak mengenal pria berkulit hitam terakhir. Siapa Du Yunfan? Harvey bertanya dengan curiga. Du Yunfan adalah yang ke-8 dalam penangan pedang dengan nama sandi Changlong. Jawab Liu Yuner. Harvey sedikit terkejut, tampaknya para atasan sangat mementingkan tindakan ini. Mereka tidak hanya mengirim Bai Yulin, tetapi bahkan 3 pembangkit tenaga listrik utama di pengguna pedang juga dikirim. Sejak Du ini Yunfan mampu peringkat di depan Ji Qianying dan Liu Qingshan pasti sangat kuat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada banyak orang kuat di Hachimen. Liu Yuner sedikit mengernyit, tampaknya pertempuran malam ini akan sangat sulit. Harvey mengerutkan kening, tidak peduli seberapa sulit pertempuran itu, saya pasti akan menyelamatkan kedinginan. Segera, kapal perang itu mendekat.
Bai Yulin, Ji Qianying, Liu Qingshan dan Du Yunfan terbang turun dari kapal perang dan berjalan menuju Harvey dan yang lainnya. Kakak Harvey, ayo bertemu lagi. Bai Yulin tertawa dan memeluk Harvey. Harvey bertanya-tanya, mengapa Anda mengirim Anda ke sini untuk operasi ini? Juga, mengapa Tuan Liu dan yang lainnya datang ke sini juga? Bai Yulin menjawab, gerbang kilin terletak di timur dan paling dekat dengan Cherry Blossom Country, jadi operasi ini wajar. Itu jatuh pada saya. Selain itu, sejauh yang kami tahu, Yakimen tidak hanya mencuri kode genetik yang tersisa di Feng Yutang, tetapi mereka juga mencuri kode genetik yang tersisa di Dragon Soul Hall. Tidak hanya itu, beberapa akademisi Senzu kami yang mempelajari kode genetik telah ditangkap oleh mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasi ini sangat mudah, atasan mengirim 3 pemegang pedang untuk membantu kami. Adalah Harvey mengangguk, sekarang kita memiliki begitu banyak orang, seharusnya tidak ada masalah dengan operasi penyelamatan ini. Hei, Harvey, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu ingin bergabung dengan pembawa pedang kami? Ji Qianying kiri datang. Harvey tertawa datar, Qianying, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku belum berpikir untuk bergabung dengan pembawa pedang untuk saat ini. Kamu. Ji Qianying setengah tercekik. Semua orang ingin sekali bergabung dengan pengguna pedang, orang ini baik, dan dia mencoba untuk memenangkannya lagi dan lagi, tetapi dia tidak peduli. Apakah dia yang disukai Tian Dao? Pada saat ini, Du Yunfan menatap Harvey. Ya, dia adalah Harvey. Liu Qingshan menjawab. Du Yunfan memandang Harvey, dan berkata dengan ringan, bakatnya sangat bagus, dan Anda memiliki basis kultivasi seperti itu di usia muda. Tampaknya tidak masuk akal bagi Tian Dao untuk melihat Anda. Halo, Tuan Du. Harvey tersenyum ringan dan memukul katakan halo. Du Yunfan juga menganggukkan kepalanya, menyapa. Harvey tidak terlalu peduli dengan sikap suam-suam kuku Du Yunfan. Mungkin, beberapa orang kuat memiliki kepribadian unik mereka sendiri. Setelah itu, semua orang memperkenalkan diri satu sama lain, saling mengenal, dan kemudian naik ke kapal perang. Harvey melihat kegelapan di kejauhan, melambaikan tangannya, ayo pergi. Segera, 3 kapal perang mulai, menuju Pulau Sun. Bab 781. Pukul 10 malam. Bintang malam jarang, dan angin dingin terasa dingin. Pulau Matahari. Sebagai salah satu dari 8 pulau kuno dan mandiri di negeri Sakura, banyak kuil telah dibangun di sini, menjadikannya pulau wisata. Banyak turis datang ke pulau setiap hari untuk bermain, tetapi hanya Gunung Dewa Matahari di tengah pulau dan kuil Dewa Matahari yang dibangun di kaki gunung yang tidak dibuka untuk umum. Di kaki gunung yang ketinggiannya lebih dari 5 atau 600 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pepohonan hijau, aliran sungainya mengalir deras, dan pemandangannya sangat indah. Sebuah rumah kuno mirip candi terletak di kaki gunung, menghadap dari udara. Rumah-rumah ini secara keseluruhan terlihat seperti matahari yang terbakar, aneh dan misterius. Selain itu, totem matahari aneh diukir di atas setiap rumah, tetapi nyala matahari terdiri dari 8 kepala ular. Meskipun sudah larut malam, setiap rumah menyala. Pendekar pedang berkimono dengan pedang panjang dan samurai berbaju besi dengan pedang terlihat di mana-mana. Di setiap atap, di rerumputan, dan di hutan, ada ninja dengan setelan ninja hitam yang mengintai. Itu dapat digambarkan sebagai 3 langkah dan 1 pos, 5 langkah dan 1 pos, dan pertahanannya sangat ketat. Bagaimanapun, hari ini adalah hari penting bagi Master Sekte mereka untuk mundur dan berlatih. Mereka mengetahui bahwa wanita Senzu yang ditangkap sehari sebelumnya sangat membantu kultivasi Master Sekte. Setelah malam ini, basis kultivasi Master Sekte akan dapat melangkah ke alam yang lebih tinggi, dan kekuatannya juga akan sangat meningkat. Pada saat itu, mereka tidak lagi harus bersembunyi, dan mereka akan sepenuhnya melangkah ke dunia gelap barat, dan bahkan menjadi organisasi paling kuat di dunia gelap. Di puncak Gunung Sensan, loteng yang indah dibangun, loteng itu memiliki 8 lantai, dan terlihat megah dan megah. Pada saat ini, loteng di gunung menyala terang. Lantai atas loteng. Di kamar yang terang dan luas. Di tengah ruangan, seorang wanita muda sedang berbaring di tatami. Wanita itu mengenakan gaun putih polos, dengan rambut hitam panjang halus tersebar, memperlihatkan wajah klasik dan halus dengan biji melon, seanggun teratai hijau, dan itu menarik untuk dilihat. Wanita ini adalah Qiyu Yihan. Namun, Qiyu Yihan mengalami koma pada saat ini. Di samping Qiyu Yihan, ada seorang pria yang duduk. Pria itu mengenakan kimono abu-abu dengan rambut putih keperakan panjang, dan dia terlihat sangat tua. Namun anehnya, wajah pria ini tidak memiliki kerutan, dan kulitnya mulus, halus dan berkilau, seperti anak muda. Pria ini adalah kepala Hachimen, Tokugawa Morozuna, dan dia juga salah satu dari 3 pahlawan kerajaan Sakura dan periode negara berperang, keturunan, Dewa Toshio, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Sougang diam-diam menatap Qiyu Yihan dan berkata sambil mencibir, wanita cantik, ada pepatah lama di Senzu Anda, setiap pria tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Biji teratai adalah harta yang sangat berharga karena Anda menyia-nyiakannya. Lebih baik membiarkannya memainkan peran yang lebih besar dan menggunakannya untukku. Hari ini tahun depan, aku akan menaruh dupa di kuburanmu untuk memberi penghormatan atas kontribusimu kepada Yakimon kami. Kata, tangan Tokugawa Mamoru Suna dengan cepat membentuk segel, dan segumpal truki hitam ungu dengan aura menyeramkan tiba-tiba menyebar darinya. Energi kemarahan hitam dan ungu langsung menyelimuti seluruh tubuh Qiyu Yihan. Dia mengucapkan mantra di mulutnya, menggigit jarinya, mengulurkan tangan kanannya, melipat jari telunjuk dan jari tengahnya, dan menggambar jimat di udara. Teknik terlarang. Teknik rune darah. Peel off. Dengan minuman ringan. Saya melihat bahwa topeng udara hitam ungu segera diwarnai dengan lapisan merah darah, dan cakar hitam, ungu, dan merah yang menyebalkan membentang langsung ke tubuh Qiyu Yihan. Keluar.
Tokugawa Sougang berteriak, mengerahkan semua ki sejati di tubuhnya, dan bersiap untuk mengupas biji teratai Buddha di tubuh Qiyu Yihan sekaligus. Tetapi pada saat ini, Qiyu Yihan, yang dalam keadaan koma, mengerutkan kening, dan wajahnya yang cantik terdistorsi, seolah-olah itu sangat menyakitkan. Ah! Tanda pisah. Qiyu Yihan menjerit tanpa sadar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dengan teriakan ini, tiba-tiba, energi es yang melonjak menyebar dari tubuh Qiyu Yihan dan bertabrakan dengan energi yang dilepaskan oleh Tokugawa Mamoru. Hanya dalam sekejap, Qiyu Yihan ditutupi dengan lapisan es. Embun beku masih menyebar dan menyebar ke segala arah ruangan. Suhu seluruh ruangan juga turun tiba-tiba. Energi yang sangat kuat. Wajah Tokugawa Morozuna sangat berubah. Apa yang telah terjadi? Tokugawa Sougang mengerutkan kening. Mungkinkah energi biji teratai di tubuh wanita ini mulai menggigit kembali? Namun, energi ini sangat kuat, bagaimana wanita ini bertahan sebelumnya? Anda harus tahu bahwa setiap kali benih teratai Buddha tumbuh, energi yang menyebar bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menekan energi ini? Aneh, bagaimana wanita ini bertahan hingga hari ini? Meskipun Tokugawa Morozuna sangat bingung, gerakan tangannya tidak berhenti. Sambil mengerahkan ki sejati di tubuhnya untuk bersaing dengan energi di tubuh Qiyu Yihan, dia mengupas biji teratai Buddha di tubuh wanita itu. Dia awalnya berpikir bahwa akan mudah untuk mengupas biji teratai Buddha di tubuh Qiyu Yihan. Tapi siapa yang tahu ini akan terjadi? Hanya saja itu akan membuang energi dan kekuatan fisik yang lebih menyebalkan. Biji teratai di tubuhmu adalah milikku. Tokugawa Sougang gila, dan langsung mengerahkan energi sejatinya ke puncak. Pada saat yang sama, Harvey dan rombongannya tiba di pantai Pulau Sun dengan kapal perang. Setelah kapal perang berlabuh di pantai, Harvey dan rombongannya melompat. Tiba di pantai. Namun, pada saat Harvey dan rombongannya pergi ke darat, satu demi satu, teriakan marah datang. Siapa? Berhenti. Aku melihat ratusan pendekar, pedang, samurai, dan ninja bergegas keluar dari kuil di kejauhan, di atap, dan di hutan. Kelompok pendekar pedang, samurai, dan ninja berdiri di depan kelompok Harvey, menjaga satu persatu. Dia dalam siaga tinggi. Kamu adalah peluit rahasia Yakimen, bukan? Harvey menyalakan sebatang rokok dan bertanya sambil tersenyum. Karena kamu tahu identitas kami, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Ini bukan tempat Anda seharusnya. Seorang prajurit berteriak dengan bangga kepada Harvey. Pergi. Harvey Chang menghembuskan sebatang rokok dan berkata dengan dingin. Tidak mungkin pergi. Hari ini, kami akan menghancurkan Hachimenmu. Bunuh. Harvey berteriak keras dan memberi perintah secara langsung. Dengan satu perintah, Jian Hen, Kuang Dao, Bai Longyuan dan Chen Ruoyu bergegas keluar lebih dulu. Mati. Jian Hen mendengus dingin, dan pedang ditebas secara horizontal. Cahaya dingin berdarah melintas di langit malam, seolah menyalakan api pertempuran. Dengan teriakan, selusin pendekar pedang, samurai, dan ninja menutupi leher mereka dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Semua dengan pedang untuk menyegel tenggorokan. Baga! Serangan musuh! Serangan musuh! Bunuh mereka! Para penjaga gelap Hachimen berteriak dengan marah, dan mereka menyerbu satu persatu tanpa takut mati. Saat beberapa ninja bergegas, mereka melambaikan tangan. Sepotong besar shuriken seperti bintang dingin, mengaum. Sebagian besar dari mereka bersiul ke arah bekas pedang. Saat Jian Hen hendak melawan, Chen Ruoyu bergegas. Pada saat ini, ekspresi konyol di wajah Chen Ruoyu tidak ada lagi, digantikan oleh semangat juang yang fanatik. Pergi! Chen Ruoyu berteriak keras, mengepalkan tinjunya sebesar roda gerindra, dan meledak. Tinju ledakan meteor. Boom! Dengan pukulan, ruang bergetar, seperti ledakan meteorit. Cahaya putih emas menyebar, membuat langit malam dengan radius 100 meter seperti siang hari. Bab 782. Detik berikutnya. Pom-pom-pom. Sebuah ledakan tumpul terdengar. Saya melihat bahwa semua shuriken yang terbang dari shuriken terlempar ke udara, dan untuk selusin ninja yang bergegas, mereka semua berubah menjadi genangan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut dan tampak tidak percaya. Ternyata pria besar dengan senyum bodoh di wajahnya ini begitu galak. Membunuh selusin ninja dengan satu pukulan. Itu hanyalah binatang buas. Brengsek. Seru Kuang Dao dan menelan, Bung, jadi kamu digantung begitu. Apa maksudmu dengan digantung begitu? Chen Ruoyu tampak bingung. Itu berarti kamu sangat kuat. Jawab Crazy Blade. Aku tidak baik. Chen Ruoyu menggelengkan kepalanya dan menunjuk Harvey, Liu Qingshan, dan Ji Qianying, mereka baik. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Qingshan, Ji Qianying, dan Du Yunfan semuanya tercengang. Bagaimana pria besar bodoh ini tahu bahwa dia dan orang lain sangat kuat? Apakah itu terasa? Harvey, monster macam apa yang kamu ikuti? Ji Qianying melipat tangannya di dadanya, bagaimana orang besar bodoh ini tahu seberapa kuat kita? Harvey mengangkat bahu. Ini adalah bakat mereka sendiri, dan aku tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Potong, ada sesuatu yang kami tidak mengerti, jangan meremehkan orang lain. Ji Qianying segera berhenti, dan dia masih meminta Harvey untuk tidak bergabung. Pembawa pedang, marah. Faktanya, kekuatan Chen Ruoyu melebihi harapan Harvey. Meskipun Harvey sudah tahu bahwa Chen Ruoyu bukan orang biasa dan memiliki fisik yang unik, yang tidak dia duga adalah Chen Ruoyu juga berlatih seni bela diri tingkat lanjut, Meteor Explosion Boxing. Setinju ini terkenal dengan keganasannya, setelah berlatih ke belakang, satu pukulan benar-benar dapat mengenai dampak meteorit dan kekuatan ledakan. Pada saat itu tidak hanya akan menghancurkan orang menjadi berkeping-keping, tetapi bahkan sebuah gunung dapat dipecah menjadi berkeping-keping. Namun, Harvey sangat ingin tahu dari mana teknik tinju Chen Ruoyu berasal. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk mengobrol dengannya nanti.
Jangan lari. Pada saat ini, Chen Ruoyu berteriak keras lagi. Dia membanting kaki kanannya ke tanah. Panjang. Bumi dengan radius beberapa ratus meter terguncang. Mereka yang ketakutan oleh Chen Ruoyu semuanya melarikan diri dengan panik, tetapi mereka tersungkur ke tanah oleh tendangan Chen Ruoyu. Setelah itu, Chen Ruoyu seperti singa gila, bergegas, siapapun yang mendekat, dihancurkan dengan pukulan, dan itu rapi. Saudara-saudara, kita tidak bisa hanya menonton, mari kita ribut. Angus, pemimpin penyempurnaan jiwa, berteriak. Bunuh. Para prajurit Qilin Men dan Feng Yutang, para pembunuh, tentara bayaran, dan pemburu hadiah yang dibawa oleh Hermes dan Diana juga merespons serempak dan meluncurkan serangan untuk membunuh. Melihat begitu banyak orang bergegas masuk, orang-orang dari Hachimen itu tercengang. Ada terlalu banyak musuh, beritahu markas dengan cepat. Seseorang berteriak. Salah satu ninja segera menembakkan suar ke langit. Namun, karena ada sebanyak 5.000 orang di pihak Harvey, dan semuanya adalah elit. Oleh karena itu, penjaga rahasia Hachimen itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan hanya dalam beberapa menit, mereka dipenggal. Dari awal hingga akhir pertempuran, Harvey baru saja selesai merokok. Lebih penting lagi, Harvey, Hermes, Diana, Liu Yuner dan yang lainnya belum mulai. Pergi ke markas Hachimen. Harvey menginjak puntung rokok, matanya berkedip dingin, dan dia memimpin kerumunan menuju arah Gunung Dewa Matahari. Pada saat yang sama, markas besar Hachimon. Ada sinyal. Serangan musuh. Serangan musuh. Para penjaga di Yakimon yang sedang berpatroli tiba-tiba panik. Kalian semua akan pergi untuk membela musuh, dan jangan biarkan musuh menerobos masuk. Sasaki, Hetian, Nakagawa, pergilah untuk memberitahu para jenderal. Aku akan memberitahu para dewa. Seorang samurai berbaju besi memberi perintah. Ya. Sekelompok samurai, pendekar pedang dan ninja menjawab, dan kemudian mulai beraksi. Pada waktu itu, di halaman belakang sebuah rumah dengan pola tachi diukir di pintu. Seorang pria parubaya mengenakan seragam samurai hitam dan memegang tachi sedang berlatih. Ada sosok batu di sekitarnya, dan setiap kali dia menyerang, sosok batu itu akan terbelah dua. Pria parubaya ini adalah Hiromoto Sakai, salah satu dari 12 jenderal besar Hachimen. Halo! Sakai Hiromoto berteriak keras, mengepalkan kedua tangannya, dan menebas ke depan. Desir. Sebuah pisau jatuh, dan cahaya dingin menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, kelima pria batu berturut-turut dibagi menjadi dua dan jatuh ke tanah. Hah! Sakai Hiromoto menghela nafas lega, dan hendak menarik pisaunya ketika dia tiba-tiba merasakan aliran udara di belakangnya. Siapa? Dia mendengus pelan, berbalik dengan pisau, dan menebas. Ledakan. Satu dinding halaman langsung terbelah dua. Haha, kekuatan Sakai-kun sudah meningkat lagi, selamat. Terdengar. Suara serak. Segera setelah itu, saya melihat kepulan asap hitam mengepul dari atap. Ketika asap menghilang, seorang ninja yang mengenakan setelan ninja hitam dengan shuriken hitam besar di punggungnya berdiri tegak di atap. Ninja ini adalah salah satu dari 12 jenderal besar Hachimen, ninja demigod Fumako Jiro. Feng Mojun, apa yang kamu lakukan di tempatku malam ini? Sakai Hiromoto bertanya dengan curiga. Menurut informasi yang dapat dipercaya, musuh telah membobol Yakimen kita. Pada saat kritis ini, kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu kultivasi tuannya. Feng Mojiro menjawab. Hahaha. Sakai Guangyuan tertawa terbahak-bahak, mengelus lembut telapak tangannya di atas pedang, dan berkata dengan dingin, pedangku sudah lama tidak meminum darah, karena seseorang berani datang ke pengadilan untuk kematian, biarkan mereka kembali dan maju. Fumako Jiro tidak berkata apa-apa lagi, tubuhnya berubah menjadi awan asap hitam, lalu menghilang di atap. Sakai Hiromoto tidak ragu-ragu, segera menyingkirkan pedangnya, dan bergegas keluar ruangan. Sisi lain. Di loteng dengan pola ikan yin yang hitam dan putih yang diukir di pintu. Di sebuah rumah di lantai 3 loteng. Seorang pria mengenakan kimono hitam dan putih dan topi hitam, dengan temperamen yang hangat dan penampilan centil, lebih cantik dari seorang wanita yang duduk bersila di atas futon untuk berkultivasi. Di sekitar tubuhnya, ada dua jenis energi yang menyebalkan, hitam dan putih, dan kedua aliran ki yang menyebalkan itu saling mengalir, seolah-olah membentuk bentuk ikan yin dan yang. Pemuda ini adalah Ito Aoki, salah satu dari 6 jenderal besar Hachimen. Pada saat ini, suara langkah kaki cepat datang dari luar pintu. Ito Aoki sedikit mengernyit dan membuka matanya. Arus udara hitam dan putih yang beredar di sekitarnya juga menghilang. Tuan Dewa, laporkan sesuatu. Sebuah suara datang dari luar pintu. Masuk. Ito Aoki berkata ringan. Pintu ditarik terbuka, dan seorang samurai bergegas masuk, berlutut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Ito Aoki. Tuan Dewa, musuh telah membobol Hachimen kita. Samurai itu menjawab dengan hormat. Benarkah? Ito Aoki menyipitkan mata dan tersenyum, menarik, sungguh menarik, seseorang berani datang ke Hachimenku untuk mati, setelah. Jeda, Ito Aoki melambaikan tangannya, kamu pergi untuk melawan musuh dulu, saya akan segera datang. Hai. Samurai itu menjawab, lalu bangkit dan pergi dengan cepat. Ketika samurai itu pergi, Ito Aoki tersenyum muram dan berkata dengan lembut, siapapun yang berani membobol Hachimenku, bunuh Ushe. Bab 783. Malam, lebih dalam. Bulan di langit benar-benar diselimuti awan gelap. Awan gelap sangat rendah, angin dingin suram, dan udara terasa dingin. Di jalan menuju gerbang Hachimon, teriakan terus terdengar. Harvey dan rombongannya yang terdiri dari lebih dari 5.000 orang yang tergeletak dalam penyergapan di jalan mendorong mereka sepanjang jalan. Namun, semakin dekat dengan markas Yakimon, semakin kuat pertahanannya. Karena itu, Harvey juga mengorbankan banyak orang di sini. Namun, bahkan jika seseorang berkorban, itu tidak menghentikan kemajuan semua orang.
Sebaliknya, setelah melihat pengorbanan teman-teman mereka, kemarahan balas dendam di hati setiap orang menjadi semakin kuat, dan darah serta semangat juang di hati mereka benar-benar tersulut. Mendorong jauh-jauh, butuh waktu kurang dari 20 menit sebelum Harvey dan rombongannya tiba di markas Buckyman. Melihat sekeliling, ada ribuan rumah di depan mereka, tersebar di sana, terang benderang, seperti bintang. Harus kukatakan, Buckyman ini sangat besar. Hanya dengan melihat rumah-rumah di sini, aku tahu bahwa tidak sedikit orang. Harvey berkata, mengerutkan kening, ada begitu banyak rumah, bagaimana menemukannya? Di mana? Apakah itu tersembunyi? Pasti ada di sana. Liu Yuner menunjuk ke loteng di puncak Gunung Helios di kejauhan, disitulah kepala gerbang Hachimen tinggal, dan itu juga merupakan tempat terlarang bagi para Hachimen. Gerbang. Murid-murid Kimen tidak bisa naik gunung sesuka hati. Jadi begitu. Harvey mengangguk, dan hendak pergi ketika tiba-tiba, suara langkah kaki datang. Saya melihat sekelompok besar orang kulit hitam bergegas seperti air pasang, dengan lebih dari 5.000 orang. Di antara lebih dari 5.000 orang, ada pendekar pedang, samurai, ninja, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah mereka bergegas, mereka berhenti tidak jauh dari Harvey dan yang lainnya. Siapa kamu? Kenapa kamu membobol Hachimenku? Seorang samurai terkemuka bertanya dengan suara keras. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, saudara-saudara, hancurkan mereka. Harvey tidak ingin berbicara sama sekali, dan memberi perintah secara langsung. Bunuh. Jian Hen, Kuang Dao dan yang lainnya langsung meraung dan meluncurkan serangan untuk membunuh. Melihat Harvey dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, pemimpin itu langsung bekerja, tertegun dan marah. Bahkan jika itu akan dimulai, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu sebelum pertempuran? Bagaimana kamu bisa begitu sombong dan memulai pertarungan segera setelah kamu muncul? Dia kesal di dalam hatinya, dan tanpa ragu-ragu lagi, pedang di tangannya menunjuk ke depan, mereka yang masuk tanpa izin di gerbang Hachimen, jangan tinggalkan, bunuh. Perintah itu dikeluarkan. Semua murid Hachimen juga melancarkan serangan. Tiba-tiba, pertempuran sengit 10.000 orang dimulai sepenuhnya. 9 tebasan ke langit. Pedang itu menjulang di langit. Kuang Dao berteriak keras, seolah-olah terkena darah ayam, dan pedang besar di tangannya menyapu ke depan dengan tajam. Kepulan. Bilah cahaya hitam tersapu. Darah berceceran, menarik perhatian. Dalam sekejap, 20 atau lebih orang Hachimen yang bergegas ke arahnya semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Setelah membunuh lebih dari 20 orang, Crazy Blade terus maju tanpa henti. Kemana pedang panjang itu pergi, siapapun yang menghalangi saya, mati. Mad Saber meraung dengan dominan, seperti orang gila, menyapu sepanjang jalan. Kemanapun mereka lewat, itu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, dan orang-orang Hachimen jatuh ke tanah dan mati. 6 jalur Palem Long Yuan. Pegunungan dan sungai yang dikubur naga. Bayi Long Yuan juga memulihkan darah aslinya, tangannya menjadi telapak tangan, dan dia meluncurkannya. Aum. Tanda hubung tanda hubung. Naga itu mengaum, dan seekor naga emas berubah dari ki sejati menyerbu, membunuh banyak orang dalam sekejap. Namun, setelah sekelompok besar orang jatuh, sekelompok besar orang lainnya bergegas tanpa takut mati. Orang-orang ini telah lama dicuci otaknya oleh kepala gerbang Yaki. Satu-satunya kepercayaan di hati mereka adalah gerbang Yaki, yang merupakan kepala mereka, Tokugawa Mamoru. Waktu yang baik. Bayi Long Yuan tidak takut sama sekali, tetapi dia memiliki semangat juang yang tinggi dan langsung menghampirinya. Bang bang bang. Satu demi satu, naga emas saling menabrak, membunuh orang-orang Hachimen satu per satu. 7 ilmu pedang pembunuh. 1 pedang di langit. Jian Hen memegang pedang panjang dan menyapu semua jalan, seperti hantu, berkedip di samping masing-masing Yakimen. Ci. Satu demi satu darah menyembur keluar. Bekas pedang telah disapu ke depan, dan talenta di belakangnya jatuh satu per satu. Bunuh dia! Bunuh dia! Orang-orang dari Hachimen meraung marah, bergegas menuju Jian Hen dengan panik. Mencari kematian. Jian Hen mendengus dingin, kakinya sedikit di tanah, dan tubuhnya lepas seperti daun muda. Segera, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menyapu ke bawah. Desir. Cahaya pedang menyala. Dalam waktu kurang dari setengah detik, ada puluhan mayat tanpa kepala. Pergi. Tidak jauh, Chen Ruoyu tampaknya telah melepaskan sifatnya, seperti binatang buas yang berlari liar, berlari sepanjang jalan. Bang bang bang. Dengan setiap langkah di tanah bergetar hebat, meninggalkan jejak kaki yang dalam satu per satu. Bang bang bang. Disertai dengan suara benturan yang tumpul. Pendekar pedang, samurai, dan ninja itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka terlempar seperti karung pasir. Pergi ke neraka. Seorang samurai meraung dengan pedang di tangan, dan menebas di belakang Chen Ruoyu. Chen Ruoyu tiba-tiba berbalik, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya, dan melemparkan tinjunya. Klik. Suara yang renyah. Pedang di tangan samurai ini patah menjadi 2. Nani? Seru samurai, tiba-tiba tercengang. Aku pergi, mengapa pria besar ini begitu galak? Satu pukulan memotong pisaunya. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, tinju Chen Ruoyu mendarat di kepalanya. Pong! Kepalanya diayunkan dalam lingkaran, dan kemudian dia jatuh ke tanah dan mati. Ingin menyelinap menyerangku. Tidak mungkin. Chen Ruoyu mendengus dingin, dengan senyum gila di wajahnya, lalu berbalik dan terus menyerang. Tidak jauh. Ribuan bayangan hantu. Pembunuhan instan. Hermes mengeluarkan minuman ringan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi puluhan atau ratusan sosok. Sepintas, tampaknya setiap sosok adalah entitas. Puluhan orang Hachimen itu tidak sembuh sama sekali, mereka merasakan sakit di leher mereka, lalu jatuh ke tanah dan mati. Setelah puluhan orang Hachimen jatuh ke tanah, puluhan atau ratusan sosok itu berkumpul menjadi satu tubuh, seperti sihir.
Segera, tanpa ragu-ragu, Hermes melintas seperti sambaran petir, melintas, dan melancarkan serangan lagi. Diana di samping memegang belati tajam di kedua tangan dan meraung seperti citah. Cici. Semua orang yang datang dijatuhkan olehnya. Pada saat ini, Diana, seperti dewa kematian, tanpa henti memanen hidupnya. Telapak Buddha gajah naga. 2 naga dan 2 gajah. Bai Yulin menginjak tanah dengan kedua kakinya. Dengan kekuatan 2 naga dan 2 gajah, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Di mana dia berdiri, tanah runtuh 5 atau 6 cm. Segera, dia mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan membantingnya. Ilusi 2 naga dan 2 gajah dihancurkan, dan semua orang yang mendekat meledak menjadi genangan darah. Bilu Huang Kuan Palem. Liu Yuner tidak mau kalah, tubuhnya yang ringan terbang. Bang bang bang. Setiap kali telapak tangan dipukul, sejumlah besar orang akan jatuh. Karena banyaknya orang, hampir semua orang pergi berperang. Hanya Harvey, Liu Qingshan, Ji Qianying dan Du Yunfan yang tidak melakukan apapun. Mereka berempat memperhatikan bahwa aura kuat menyapu ke sisi ini. Yang terlemah memiliki kekuatan dari realem Vientian yang terlambat. Dan mereka menargetkan orang-orang ini. Mereka di sini. Harvey meludahkan 4 kata dengan ringan, seluruh tubuhnya tegang, dan kewaspadaannya meningkat ke tingkat tertinggi. Bab 784. Suara itu jatuh begitu saja. Suara mendesing. Suara menusuk memecah udara terdengar. Saya melihat suriken hitam berukuran setengah manusia seperti mesin pemotong, berputar sangat cepat, merobek udara, melewati kegelapan, dan bersiul. Semuanya menyingkir. Liu Qingshan mengingatkan dengan kaget. Namun, itu masih terlambat. Kepulan. Banyak orang dari Sekte Qilin, Aula Feng Yu, pembunuh darah, dan pemurnian jiwa dipenggal oleh suriken, dan jatuh ke genangan darah. Selain itu, setelah membunuh lusinan orang, kekuatan suriken setengah manusia ini masih tidak banyak melemah, tetapi terus bersiul ke arah Harvey dan beberapa orang. Itu juga pada saat suriken berukuran setengah manusia ini masuk. Bang! Tabrakan hebat terdengar. Du Yunfan bergerak. Harvey mendongak dan melihat bahwa senjata di tangan Du Yunfan bukanlah pedang atau pisau, tetapi penggaris hitam raksasa yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Senjata ini sangat keren. Lagi dan lagi. Suriken berukuran setengah manusia ini berputar dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan dengan penguasa raksasa di tangan Du Yunfan, menembakkan semua jenis Mars. Trik kecil mengukir serangga. Du Yunfan mendengus dingin, dan tangan kanannya bergetar hebat. Dang bang, suara yang jelas. Suara mendesing. Suriken berukuran setengah manusia ini dirobohkan dan terbang keluar. Namun, suriken berukuran setengah manusia itu tiba-tiba berhenti setelah terbang lebih dari 20 meter. Harvey dan keempatnya mendongak dan melihat awan asap hitam membubung. Segera setelah itu, saya melihat seorang ninja bertopeng muncul di sana dan menangkap suriken dengan tangannya. Ninja. Tidak heran mengapa benda ini familiar, ternyata adalah suriken besar. Harvey cemberut dan bertanya, siapa orang ini? Dia adalah salah satu dari 12 jenderal besar Hachimen. Kesabaran demigod, Feng Mokojiro. Ji Qianying menjawab sambil tertawa kecil, tetapi matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Feng Mokojiro melirik Ji Qianying dan yang lainnya, sedikit mengernyit, pendekar pedang pemburu angin, Suzaku, Changlong. Ternyata, pemegang pedang, Senzu telah tiba, tak heran mereka bisa memblokir surikenku. Dia melirik melihat Harvey, dia merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu untuk sementara waktu, siapa kamu? Harvey mengangkat bahu, bukankah aku baru saja menjadi terkenal di negara bunga sakuramu? Jadi saya tidak mengenal saya. Mendengar pengingat ini, Feng Mokojiro terkejut dan berkata dengan mata menyipit, Anda adalah seniman bela diri berbakat pertama dari Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, Harvey. Oh. Harvey tersenyum. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengenalku, sepertinya aku benar-benar terkenal. Feng Mokojiro mencibir, semua orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura membunuhmu karena itu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Semua orang ingin membunuhku. Harvey tertawa-tertawa, ada banyak orang yang ingin aku mati, tetapi apakah aku masih hidup dan sehat? Wah, jangan bangga pada dirimu sendiri, hari ini adalah hari kematianmu. Feng Mokojiro menjawab dengan dingin, lalu menyapu bersih. Ketiga Yan Ji Qianying berkata, dan kalian bertiga, karena kalian di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Masuk tanpa izin ke Hachimen dan membunuh murid-muridku harus dihukum. Suara itu tidak jatuh. Wus. Saya melihat sosok itu satu demi satu bersiul dari kejauhan dan muncul di kedua sisi Feng Mokojiro. Orang-orang yang datang, ditambah Feng Mokojiro, kebetulan berjumlah 12 orang. 12 Jenderal Hachimen, semuanya ada di sini. Beberapa dari orang-orang ini memegang pedang panjang, beberapa memegang pedang, beberapa memegang palu, beberapa memegang tombak panjang, dan mereka memiliki semua jenis senjata. Harvey merasakannya untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa di antara 12 orang, 6 basis kultivasi orang mencapai tahap akhir dari alam Vientian. Ada 6 orang dengan napas yang lebih kuat, jelas di atas realem Vientian yang terlambat. Feng Mokojiro dengan bercanda tersenyum dan memandang Harvey dan keempatnya dengan jijik, jika 10 dari kalian, pembawa pedang, ada di sini, mungkin kami benar-benar takut. Tapi sekarang kalian, pembawa pedang, ada di sini. 3 orang, atau 3 orang di sini. Peringkat terbawah, ditambah anak laki-laki berbulu, badai macam apa yang bisa mereka buat. Du Yunfan tersenyum dingin, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti seperti apa pembawa pedang kita. Keberadaan. Kalau begitu biarkan aku, Taika Inoue, datang dan rasakan kekuatan pembawa pedangmu. Seorang samurai yang mengenakan seragam samurai dan memegang tombak meraung, menggerakkan kakinya, dan bergerak langsung ke arah Du Yunfan bergegas mendekat. Dalam proses serangannya yang terburu-buru, ki kemarahan yang agung menyapu tubuhnya, dan tanah, kerikil, cabang-cabang mati dan pohon-pohon di tanah terguncang satu demi satu.
Saat dia mendekati Du Yunfan, dia mengepalkan tombak perak dengan satu tangan dan menusuk dada Du Yunfan dengan marah. Tusuk petir, batuk. Sebuah tembakan ditusuk, seperti kilat ungu yang mendesing. Bum bum bum. Di mana tombak menyapu, itu seperti ledakan gemuruh di tanah, dan lapisan tanah tebal di tanah diaduk dengan liar. Namun, di hadapan tembakan sengit ini, Du Yunfan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Saat kepala senjata mendekat, Du Yunfan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan penggaris raksasa di tangannya. Pergi. Suara guntur yang teredam terdengar. Penguasa raksasa itu membanting dan menyapu ledakan hitam. Bang! Penguasa. Raksasa dan tombak panjang bertabrakan dengan keras, membuat suara surga runtuh. Inoue Taihe berpikir dia bisa menghentikan serangan balik Du Yunfan. Tetapi ketika penguasa raksasa mengambilnya, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Dengan klik yang tajam, tombak di tangannya langsung patah menjadi dua bagian. Bang! Ledakan membosankan lainnya. Setelah penguasa raksasa di tangan Du Yunfan menamparkan tombak, dia menamparkan Taihe Inoue dengan keras lagi. Ledakan hitam yang membakar juga langsung menyelimutinya. Tanda pisah. Inoue Taihe berteriak, dan seluruh orang itu terbang sejauh 30 atau 40 meter. Pada saat dia jatuh ke tanah, Inoue Taihe telah dibakar menjadi kok dan mati seketika. Sesaat, 11 jenderal lainnya tercengang, menatap tubuh Taihe Inoue dengan ngeri. Taihe Inoue, yang berada di tahap akhir alam Fientin, terbunuh oleh satu gerakan. Ji Qianying dan Liu Qingshan tidak terkejut dengan kekuatan Du Yunfan. Namun, Harvey menatap Du Yunfan lebih banyak. Orang ini benar-benar hebat. Kekuatan dari 3 yang terakhir di The Swordsman sudah sangat kuat, seberapa kuat seharusnya kekuatan dari 7 yang pertama. Seperti yang diharapkan dari petugas penegak hukum China, itu benar-benar luar biasa. Du Yunfan membalik pergelangan tangannya, menghancurkan penguasa raksasa di tangannya ke tanah, dan berkata dengan dingin, kamu bukan lawan kami, sebut saja 6 jenderal besar dan master sekte Bachimenmu. Baga. Seorang militer jenderal meraung marah, hanya karena kamu ingin bermain melawan jenderal dewa kami dan master sekte, kamu benar-benar di luar kekuatanmu sendiri. Semua orang, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah semua. Selama kita bergabung, mereka pasti akan mati. Teriak jenderal lainnya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo, semuanya, dan bunuh mereka. Sakai Hiromoto mengayunkan pedang ke depan di tangannya dan mengeluarkan raungan keras. Bunuh. Tiba-tiba, 11 jenderal yang tersisa menyerang Harvey tanpa ragu-ragu. Bab 785. Namun, 11 jenderal ini hanya Ji Qianying, Liu Qingshan dan Du Yunfan, tetapi tidak ada yang peduli dengan Harvey. Oleh karena itu, 9 dari 11 jenderal pergi untuk berurusan dengan 3 Ji Qianying dan hanya 2 jenderal yang datang untuk membunuh Harvey. Dari 2 jenderal ini, salah satunya adalah Feng Mokojiro, demi God's Forbearance, yang basis kultivasinya berada di tahap awal Liken Realm. Orang lain adalah penjahat terbang kera, Raja Kera Hitam, yang kultivasinya berada di alam Fientin akhir. Harvey dan tersenyum dan menatap mereka berdua, kamu terlalu meremehkanku, bukan? Hanya karena kalian berdua ingin membunuhku. Feng Mo Xiaojiro mencibir, kamu berani berbicara dengan keras kepala ketika kamu akan mati. Kultivasimu hanyalah segalanya. Tahap akhir. Jangankan kita berdua, bahkan jika aku sendirian, membunuhmu akan seperti menginjak semut. Harvey menghela nafas, saya harap Anda tidak melakukannya. Menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Menyesali. Fuma Kojiro tertawa terbahak-bahak, aku pikir kamulah yang menyesalinya. Dengan itu, Fuma Kojiro siap melakukannya. Feng Mo. Kun, tunggu. Sarutobi Ronin mengangkat tangannya dan menatap Harvey sambil menyeringai, anak ini tidak akan mengganggu Feng Mo Kun, serahkan saja padaku. Oke. Feng Mo Kojiro terkekeh, kera Fei Jun, maka terserah padamu. Hai. Sarutobi Ronin mengangguk sebagai tanggapan, lalu memutar lehernya dan berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Bang, bang, bang. Tingginya hampir 2 meter, dengan anggota badan yang tebal dan otot yang menonjol. Dia benar-benar terlihat seperti kera raksasa. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar. Hanya bentuk tubuhnya yang memberi orang dampak visual yang kuat, membuat orang merasakan penindasan yang menyesakkan. Bagaimana kamu ingin mati? Sarutobi Ronin berkata dengan suara kasar sambil berjalan, apakah kamu ingin ditinju kepalaku olehku, atau jantungnya dipatahkan oleh pukulanku, atau diremukkan oleh saya? 1 inci tulang. Saran saya adalah lebih baik bagi Anda untuk memilih 2 yang pertama, jadi setidaknya Anda bisa mati sedikit lebih bahagia. Katakan, mana yang ingin Anda pilih? Harvey hanya berdiri di sana diam-diam, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Matanya dalam dan menyerap, seperti 9 jurang yang terpencil, seperti api penyucian Asura. Dia menggelengkan karena, yang akan mati nanti sudah ditakdirkan untuk Anda. Kepalanya dengan lembut, maaf, saya tidak akan memilih salah satu dari mereka. Suaranya seperti guntur, membayangi semua teriakan pembunuhan. Bunuh. Sarutobi Ronin meraung dan berlari ke arah Harvey. Suara itu mengguncang langit, dan gelombang suara yang dahsyat berdampak, merobohkan semua rumah di kejauhan, dan menghancurkan setiap pohon besar. Bahkan banyak orang yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan terkejut sampai gendang telinga mereka berlubang, dan mereka muntah darah dan mati secara langsung. Fuma Kojiro, yang berdiri tidak jauh, memiliki senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya. Sebagai pendamping, dia tidak bisa memahami kekuatan Sarutobi Ronin. Bahkan jika dia hanya memiliki tingkat kultivasi dari realem Fientin yang terlambat, dia sangat kuat dan memiliki kekuatan kera raksasa. Karena itu, menurutnya, Harvey sudah pasti mati, dan dia tidak perlu mengambil tindakan. Jika Harvey dapat dibunuh, maka akan ada satu kurang jenius di dunia seni bela diri Senzu, yang bermanfaat bagi dunia seni bela diri kerajaan Sakura.
Pada saat ini, Sarutobi Ronin sudah bergegas. Kemarahan hitam berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah hantu kera raksasa menyelimutinya, membuatnya lebih tinggi dan lebih kuat lagi. Kekuatan penindas yang luar biasa seperti puncak gunung, menyebabkan banyak orang dari Hachimen tidak jauh menjadi pucat dan gemetar di hati mereka. Ketika mereka melihat Harvey, yang kurus dan kurus, menghadap Sarutobi, banyak orang berduka untuk Harvey di dalam hati mereka. Mati. Tanda hubung tanda hubung. Sarutobi Ronin sudah mendekati Harvey, dia mengeluarkan raungan kemarahan, melambaikan kepalan seukuran kepalanya, dan membantingnya ke kepala Harvey. Panjang. Dengan pukulan, guntur yang teredam terdengar, seolah-olah menghancurkan langit dan menghancurkan tanah. Melihat ini, Feng Mokojiro hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Harvey akan segera menjadi seonggok daging cincang. Di kejauhan, sekelompok orang dari 8 Kimen juga berhenti, siap menyaksikan saat Harvey terbunuh. Mereka tahu bahwa Harvey adalah salah satu pemimpin kelompok orang ini, selama Harvey terbunuh, kepercayaan kelompok orang ini pasti akan mendapat pukulan besar. Tetapi di detik berikutnya, Feng Mokojiro dan orang-orang dari Yakimen di kejauhan tercengang. Ledakan. Tinju Ronin Sarutobi telah ditinju, tetapi Harvey, yang lebih dari 10 cm lebih pendek dari Ronin Sarutobi, baru saja mengangkat telapak tangan dan memblokir pukulannya. Tanah di bawah kaki Harvey langsung runtuh puluhan sentimeter, dan tanah di sekitarnya hancur dan retak. Namun, Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa menggerakkan langkah kakinya, apalagi dihancurkan menjadi daging. Terkejut. Kejutan tak berujung membanjiri hati Feng Mokojiro dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Sarutobi Ronin tercengang. Bagaimana mungkin tubuh kurus seperti itu bisa memblokir pukulan kerasnya? Dalam kognisinya, ini tidak mungkin. Apakah itu kekuatan, ukuran, atau efektivitas tempur, dia jauh lebih tinggi dari anak ini. Tetapi faktanya ada di depannya, tetapi dia harus mempercayainya. Ini akhirnya. Pada saat ini, suara Harvey terdengar. Apakah ini giliranku? Suara itu terdengar lagi. Sebelum suara itu jatuh, paksaan dan niat membunuh seperti lautan mayat dan darah menyebar dari tubuh Harvey. Hanya momentum ini yang membuat Kojiro Fuma, yang tidak jauh, ngeri. Tidak baik. Sarutobi-kun, cepat mundur. Feng Mokojiro meraung keras. Namun, pengingatnya sudah terlambat. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Harvey mengepalkan tangan kanannya, 100% kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, dan kemudian sebuah pukulan menghantam dada benteng Sarutobi. Ledakan. Ketika tinju Harvey menyentuh dada Sarutobi Ronin, tsunami, kekuatan letusan gunung berapi meletus. Ah! Tanda pisah. Sarutobi Ronin tidak tahan sama sekali, dan tubuhnya yang besar terbang terbalik seperti bukit. Puff! Pada saat terbang keluar, Sarutobi memuntahkan seteguk darah, dan semua armor di tubuhnya hancur berkeping-keping dan berserakan di udara. Panjang. Ketika Sarutobi Ronin jatuh sejauh 30 meter, tanah hancur di area yang luas. Darah menyembur di mulutnya, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan kemudian dia mati. Satu pukulan. Sarutobi-kun. Feng Mokojiro menoleh dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan terkejut menemukan bahwa dada Sarutobi telah benar-benar runtuh, dan sebuah lubang berbentuk kepalan tangan telah muncul. Ketika dia melihat Harvey lagi, penghinaan di matanya tidak ada lagi. Beberapa hanya sentuhan ketakutan, kehikmatan dan kemarahan. Pada saat ini, Du Yunfan, yang berada dalam pertempuran sengit, juga kebetulan melihat adegan ini. Pupil matanya sedikit mengecil, anak laki-laki yang sangat kuat. Lao Du, anak ini jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jika tidak, orang tua dari keluarga Liu di timur laut tidak akan terluka oleh lengannya. Setelah Ji Qianyin mengeluarkan api, dia menjawab. Bab 786. Apa? Wajah Du Yunfan berubah drastis, dia melukai monster tua keluarga Liu di timur laut. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat akrab dengan Liu Fuseng dari keluarga Liu di timur laut. Itu adalah monster tua dari salah satu dari 4 keluarga abadi besar di timur laut. Tidak peduli seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri, jika dia ingin menyakiti Liu Fuseng, dia tidak bisa melakukannya. Ji Qianyin meringkuk bibirnya dan berkata, meskipun saya tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Singkatnya, jangan meremehkan orang ini. Menarik, jika ada kesempatan, saya ingin melakukannya. Bermain melawannya. Du Yunfan dengan senyum tipis, pihak lain juga melihat ke atas. Oke, berhenti bicara, singkirkan orang-orang ini dengan cepat. Liu Qingshan, yang tidak jauh, berteriak. Ji Qianyin dan Du Yunfan tidak melanjutkan obrolan, tetapi melancarkan serangan gila. Hujan meteor, penggaris yang menyala, gemuruh, api, surgawi Suzaku merah dan api ledakan hitam menggulung, langsung menuju para jenderal besar Hachimen. Menjauh. Harvey melompat keluar dari lubang yang dalam, menatap Feng Mokojiro, tersenyum dan berkata, pasanganmu sudah mati, bukankah kamu berencana untuk menembak? Feng Mokojiro menatap Harvey dengan dingin, dan berkata dengan dingin, wah, aku memang meremehkanmu, tapi kamu tidak boleh sombong untuk sementara waktu. Aku akan membunuhmu dan menguburmu dengan Sarutobi-kun. Dia tiba-tiba meraih shuriken setengah manusia dan menembak Harvey dengan marah. Desir. Shuriken itu bersiul, berputar dengan kecepatan tinggi, seperti frisbee, dan ada suara robekan yang menusuk di udara. Harvey tersenyum menghina, baru saja melangkah keluar, Taiko Zenki dimobilisasi. Dalam sekejap, guntur hijau menyilaukan menyelimuti Harvey. Shuriken setengah manusia yang terbang bertabrakan dengan keras dengan King Lei, dan percikan api dan King Lei diaduk. Namun, tidak peduli seberapa kuat shuriken ini, itu tidak dapat memotong Harvey sama sekali. Feng Mokojiro mengerutkan kening, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Blood of the Dark Moon. 8 combo. Tiba-tiba, 7,5 senjata rahasia seukuran manusia muncul di udara, mengaum ke arah Harvey. Lagi dan lagi.
8,5 shuriken berukuran setengah manusia meluncurkan serangan sengit pada saat yang sama, dan suara robekan dan guntur terdengar di udara. Namun, kekuatan penghancur dari 8 shuriken ini masih belum cukup untuk menembus pertahanan Harvey. Sialan! Feng Mokojiro sangat marah, dan tangannya terus menyegel. 16 serangan. 24 serangan. 32 serangan. Dalam. Sekejap, shuriken 8,5 orang yang asli berubah menjadi 32 shuriken, langsung mengetuk seluruh tubuh Harvey terbungkus di dalamnya, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok Harvey. KKK. Di sekitar Harvey, bumi dipotong menjadi sayatan yang tak terhitung jumlahnya seperti tahu. Sebuah blok batu besar tidak jauh juga dipotong-potong. Haha. Feng Mokojiro tersenyum dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berhenti. Namun, kata-katanya belum selesai. Panjang. Tanda hubung. Gempa. Di daerah di mana Harvey berada, semua 36 shuriken berukuran setengah manusia dikirim terbang. Feng Mokojiro mendongak dan melihat Harvey berdiri di sana tanpa cedera. Selain itu, pada saat ini, momentum Harvey meroket lagi, dan paksaan yang agung menyelimuti penonton. Naga guntur cian dan naga gila hitam melingkari Harvey, begitu mendominasi dan tak tertandingi. Harvey tidak pernah berpikir untuk membuang waktu dengan pria ini, siap membunuhnya sekaligus. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, melintasi puluhan meter dalam sekejap, dan kemudian meninju Feng Mokojiro. Bayangan melarikan diri. Ketika Harvey memukul dengan pukulan, Feng Mokojiro telah menyelesaikan segelnya. Feng Mokojiro telah berubah menjadi bayangan, dan tinju Harvey menembus bayangan. Ledakan. Suara. Bel besar terdengar. Pukulan Harvey langsung membunuh ratusan murid Hachimen di depannya, tapi dia gagal menyentuh Feng Mokojiro. Tepat ketika Harvey berbalik. Saya melihat, di langit sekitarnya, ratusan Fumakojiro. Ini adalah klon bayangan di ninjutsu. Ratusan Fumakojiro melompat ke udara, dan pada saat yang sama melemparkan shuriken berukuran setengah manusia. Desir-desir. Ratusan shuriken berukuran setengah manusia meraung dari segala arah pada saat yang sama, mengarah langsung ke Harvey di bawah. Namun, pada saat ratusan shuriken meraung, Harvey menginjak tanah, seperti naga gila yang naik ke langit, melompat ke langit. Bum bum bum. Ratusan shuriken menghantam posisi Harvey barusan. Dalam sekejap mata, posisi Harvey berdiri sekarang berubah menjadi berantakan, dan sebuah lubang besar muncul. Melihat Harvey menghindari serangan karpet ini, ratusan Feng Mokojiro langsung mengeluarkan pedang ninja di pinggangnya dan menebas ke arah Harvey di atas. Desir-desir. Ratusan bilah cahaya perak menebas dengan marah, seolah terjalin menjadi jaring pisau. Harus kuakui, Fumakojiro sangat pandai mengatur waktu pertarungan. Penggunaan ninjutsunya, serta kekuatan tempurnya sendiri, telah melampaui kultivasi aslinya. Selain itu, dia berharap bahwa di udara, Harvey tidak bisa menghindari serangannya sama sekali. Jaring pisau berguling ke bawah, seolah-olah memasukkan Harvey. Namun, dalam menghadapi serangan sengit ini, mata Harvey berkilat dingin, ki sejatinya bergerak, dan lengannya terbanting. Wus! 3 lampu emas keluar dari tubuhnya, itu adalah belati emas, belati dan belati. Penghalang. Lampu pisau. Bayangan pedang. Serangan senjata. Di antara lampu listrik dan batu api. Pisau emas, pedang emas, dan tombak emas menyebar sekaligus, berubah dari 3 menjadi ribuan, seperti galaksi yang mempesona, menerangi langit malam dan mewarnai bumi ratusan meter dengan emas. Wah! Ribuan pisau emas, pedang emas, dan tombak emas menyapu tornado emas, yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Jaring pisau tidak bisa mendekati Harvey sama sekali, dan langsung hancur berkeping-keping. Ini, apa ini? Ratusan Fumakojiro yang jatuh ke tanah berseru bersamaan. Meskipun suara itu tampaknya berasal dari mulut masing-masing hantu, tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar perbedaan antara suara hantu dan tubuh utama. Itu dia. Harvey membuka matanya, dan saat dia mendarat, dia menatap tubuh Feng Mokojiro. Bunuh. Tanda hubung, tanda hubung. Harvey berteriak dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wah! Gelombang. Emas yang dibentuk oleh ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek meraung langsung ke arah tubuh Fumakojiro. Ini. Feng Mokojiro mengecilkan pupilnya, jelas Harvey telah menemukan tubuh aslinya. Dia tidak berani memegangnya besar-besaran, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tudun. Tembok bumi. Bergemuruh. Saya melihat bahwa di depan Feng Mokojiro, tembok kota tebal berwarna kuning kaki didirikan secara langsung, mencapai ketinggian 10 meter. Ledakan. Gelombang. Pedang emas raksasa itu seperti naga emas, menghantam dinding bumi dengan keras. Namun, tembok bumi ini tidak dapat menahan dampaknya, dan itu runtuh dan hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Feng Mokojiro terkejut, dia pikir teknik pelarian buminya akan dapat memblokir serangan itu, tetapi dia tahu itu tidak akan berhasil sama sekali. Pada saat dia ingin menggunakan Shadow Escape untuk melarikan diri, sudah terlambat. Ledakan. Naga raksasa yang terdiri dari pedang emas langsung mengenai Fumakojiro. Apa? Tanda hubung, tanda hubung. Dengan teriakan nyaring terakhir, Feng Mokojiro langsung berubah menjadi genangan puing, orang mati tidak bisa mati lagi. Bab 787. Namun, tepat setelah Harvey memenggal kepala Kojiro Fengmo, medan perang tiba-tiba berubah. Ho ho ho. Tanda hubung, tanda hubung. Raungan seperti binatang buas terdengar di bawah langit malam. Saya melihat bahwa mata lebih dari 100 prajurit dan pendekar pedang di Hachimen menjadi merah, dan momentum di tubuh mereka tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Segera setelah itu, sosok lebih dari 100 prajurit dan pendekar pedang berubah secara dramatis. Ketinggian setiap prajurit dan pendekar pedang dinaikkan menjadi sekitar 4 atau 5 meter, otot-ototnya menonjol, pakaian di tubuhnya pecah, dan dada seperti pelat baja terbuka. Tiba-tiba, lebih dari 100 raksasa muncul di Hachimen. Lebih dari 100 raksasa ini berdiri seperti tembok kota, mengejutkan orang-orang.
Berbaring di palung. Bagaimana situasinya? Apakah mereka minum obat atau semacamnya? Matt Saber memandang prajurit raksasa di depannya, dan seluruh orang tercengang. Jian Hen, Bai Longyuan, Chen Ruoyu, Hermes dan Diana juga tercengang, jelas mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu. Adapun tentara bayaran dan pembunuh seperti Angus dan Sarnia, mereka semua tercengang. Mereka jelas telah menang sekarang, tetapi siapa yang tahu bahwa perubahan seperti itu akan terjadi? Ada lebih dari 100 raksasa tanpa alasan. Apa lelucon internasional? Mata Liu Yuner serius, dan dia menjawab, mereka semua adalah orang yang telah mengalami modifikasi genetik ganda. Selain itu, tergantung pada situasinya, modifikasi genetik mereka telah sangat berhasil. Kekuatan 100 orang ini sekarang setidaknya puluhan kali lipat. Lebih dari sebelumnya, sialan. Bai Yulin menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan marah, sepertinya kode genetik yang disimpan di Aula Feng Yu dan Aula Jiwa Naga memang dicuri oleh mereka. Hahaha. Seorang prajurit raksasa tertawa keras, menatap Bai Yulin dan yang lainnya dengan tatapan galak, dan berkata, saya harus mengatakan, Anda orang-orang dari Shenzhou benar-benar pintar, Anda bahkan dapat memecahkan misteri genetik. Namun, kami juga harus berterima kasih, jika bukan karena informasi dan akhirmu, kami tidak akan mendapatkan tubuh yang begitu sempurna. Untuk berterima kasih, kami akan membunuhmu sepenuhnya untuk membuktikan kekuatan teknologi genetikmu. Bunuh ini sekelompok semut untukku. Satu perintah. Lebih dari 100 raksasa dengan ketinggian 4 atau 5 meter bergegas menuju Liu Yuner dan yang lainnya. Lebih dari 100 pendekar pedang dan prajurit raksasa ini seperti bukit, merobohkan tentara bayaran, pembunuh, Feng Yutang, dan tentara Kilinmen yang menghalangi mereka. Sama seperti binatang humanoid. Saudaraku, bahkan jika ukuran tubuh mereka berubah, aku akan tetap membunuh mereka. Bai Yulin meraung, langsung memobilisasi ki sejatinya ke puncak. 3 naga dan 3 gajah. Tanda hubung tanda hubung. Segera, Bai Yulin bergegas dan bertarung dengan seorang prajurit raksasa. Liu Yuner, Jian Hen, Crazy Blade, dan yang lainnya hanya tertegun sejenak, dan kemudian langsung bertarung. Namun, jumlah raksasa ini terlalu besar, dan semua orang dikelilingi oleh beberapa pendekar pedang dan samurai raksasa. Mungkin dia merasa Liu Yuner mudah diganggu, dan 3 prajurit raksasa mengelilinginya. 3 prajurit raksasa berteriak keras, atau mengepalkan tinju mereka, atau mengangkat telapak tangan mereka, dan bergegas menuju Liu Yuner. Teknik gerakan esensial. Tarian angsa liar jatuh. Tubuh luas Liu Yuner melintas di antara 3 prajurit raksasa, menghindari satu serangan demi satu. Setelah menghindari beberapa serangan berturut-turut, Liu Yuner melompat seperti burung layang-layang, mengangkat telapak gioknya, berlama-lama dengan energi kemarahan ungu merah, dan menyerang seorang prajurit raksasa. Luofan Palem. Debu merahnya terbuang sia-sia. Ini juga merupakan teknik telapak tangan kedua yang dipraktikkan Liu Yuner. Melihat Liu Yuner ditampar dengan telapak tangan, seorang prajurit raksasa dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Bang! Tanda hubung. Ledakan yang menggelegar. Meskipun telapak tangan Liu Yuner terlihat lemah dan lemah, itu sebenarnya sangat kuat. Bang bang bang. Prajurit raksasa ini sangat terkejut sehingga dia mundur lagi, dan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Wanita tidak mudah diganggu. Liu Yuner tersenyum bangga, dan sosoknya jatuh dengan mantap. Namun, tepat ketika dia akan terus mengejar, dia tiba-tiba merasakan paksaan yang mengerikan dihancurkan. Begitu dia melihat ke atas tiba-tiba, dia melihat telapak tangan raksasa ditampar di tapaknya. Tidak baik. Liu Yuner terkejut, sudah terlambat untuk menghindar. Dia memobilisasi truki, meringkas truki ungu merah, dan menyelimuti dirinya sendiri. Namun, pada saat telapak tangan prajurit raksasa ini ditangkap, saya melihat naga emas yang terdiri dari ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek meraung dan menabrak prajurit raksasa. Ah! Tanda pisah. Prajurit raksasa itu berteriak, seluruh orang tersingkir, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dan sebuah lubang telah tersingkir di dadanya, dan dia benar-benar mati. Ini. Liu Yuner terkejut, dia tidak menyadari siapa yang membantunya. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Harvey berlari. Saudari Yuner, apakah Anda benar-benar berpikir perisai yang menyebalkan ini dapat memblokir serangan orang-orang ini? Apakah Anda terlalu percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri? Harvey berkata sambil tersenyum. Liu Yuner awalnya ingin berterima kasih padanya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey, dia langsung kesal. Mengapa saya tidak bisa menghentikannya? Saya adalah Master Ranah Feng Yutang, bagaimana saya bisa ditingkatkan oleh orang-orang ini yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan mereka? Kata Liu Yuner dengan tidak senang. Jangan meremehkan orang-orang ini, kekuatan mereka saat ini setidaknya di alam Guiyuan akhir, dan beberapa bahkan mencapai alam Fientin awal. Tepat saat Harvey berbicara, tiba-tiba, seorang prajurit raksasa mengangkat tangannya dan menamparkan Harvey. Difilmkan. Hati-hati. Liu Yuner mengingatkan dengan kaget. Harvey tidak melihat ke belakang, hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan minuman ringan. Mati. Dalam sekejap. Ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek berubah dari bentuk naga raksasa menjadi tornado emas, langsung membungkus prajurit raksasa di dalam. Pada saat tornado emas menghilang, prajurit raksasa itu telah berubah menjadi genangan busa daging. Hai! Liu Yuner tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari anak ini? Saudari Yuner, lindungi dirimu, dan aku akan membunuh orang-orang idiot lainnya itu. Harvey menjawab, dan kemudian menyerang langsung ke arah kelompok prajurit raksasa. Liu Yuner menatap kosong ke arah Harvey yang membunuh segala arah, matanya yang indah berputar, detak jantungnya bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Meskipun pria ini tidak terlalu menyenangkan untuk berbicara, dia harus mengakui bahwa dia cukup tampan. Andai aku bisa jadi pacarnya. Memikirkan hal ini, Liu Yuner terkejut.
Dia menepuk pipinya, menggelengkan kepalanya dan bergumam, apa yang aku pikirkan, aku jauh lebih tua darinya, aku bisa menjadi saudara perempuannya. Dengan gumaman, dia mengesampingkan omong kosong itu dan bergabung dalam pertempuran lagi. Pada saat ini, Liu Qingshan, Ji Qianying, dan Du Yunfan telah menghancurkan 9 jenderal, dan mereka juga mulai berurusan dengan prajurit dan pendekar pedang raksasa itu. Api surgawi yang tak terpadamkan. Pedang angin tidak memiliki jejak. Naga api yang meledak. Api surgawi Suzaku merah-merah yang berapi-api berubah menjadi gelombang mengerikan, melonjak. Ribuan pedang panjang Qian berkumpul di langit, menggulung seperti gelombang yang mengamuk. Api eksplosif hitam tampaknya telah berubah menjadi naga api dengan panjang beberapa puluh meter, bergejolak. Bum bum bum. Suara ledakan yang menghancurkan bumi bergema, seolah menembus langit. 3 Master Swordsman melakukan gerakan pamungkas mereka pada saat yang sama, bahkan jika kekuatan prajurit raksasa dan pendekar pedang itu meningkat puluhan kali, mereka tidak bisa menghentikan serangan mereka bertiga. Hanya dalam sekejap, setidaknya setengah dari prajurit raksasa dan pendekar pedang berubah menjadi kok dan pecahan, benar-benar mati. Bab 788. Tinju kekacauan primordial. Kehancuran. Harvey tidak berhenti, memutar pukulan, dan bergegas keluar. Ho ho. Tanda hubung tanda hubung. Naga guntur biru dan naga gila hitam bergegas keluar, dengan momentum yang luar biasa. Bang bang bang. Di mana naga guntur Qian dan naga gila hitam menjarah, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin prajurit raksasa dan pendekar pedang semuanya musnah. Namun, tepat ketika Harvey Zeng akan terus menyerang dan membunuh, sebuah suara lembut datang. Yin Yang Lu. Formasi api gelap Yin Yang. Dari langit, ribuan jimat hitam dan putih terbang ke arah mereka, seolah menutupi langit dan matahari. Melihat adegan ini, wajah cantik Ji Qianying berubah, dan dia berteriak keras, semuanya, cepat mundur. Banyak tentara dari Feng Yutang dan Qilimen, serta para pembunuh dan tentara bayaran yang dibawa oleh Hermes dan Diana mendengar peringatan itu, mereka semua mundur. Namun, ada ratusan orang yang masih selangkah di belakang. Dalam sekejap, ribuan jimat hitam dan putih meraung dan mengepung ratusan orang. Segera, ribuan jimat hitam putih ini berubah menjadi lautan api, seluas 500 meter, ratusan orang ini terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ah. Tanda hubung tanda hubung. Jeritan melengking terdengar di lautan api. Hanya beberapa detik, api hitam dan putih padam. Saya melihat bahwa bumi dengan radius 500 meter terbakar menjadi gelap gulita, dan tanah masih menyala. Dan ada lebih dari 500 mayat hangus di tanah. Melihat adegan ini, Harvey dan yang lainnya terkejut. Bunuh ratusan orang dalam satu gerakan. Jika bukan karena mundurnya orang lain tepat waktu, saya khawatir banyak orang akan mati. Akhirnya di sini, kata Liu Qingshan ringan. Siapa di sini? Tanya Harvey. Di Hachimen, selain Master Sekte Tokugawa Souzuna, ada 6 orang terkuat. Onyuji, Prajna berwajah hantu, Rubah Putih berwajah giok, Tengu berlengan 8, Perawan Salju Bencana, dan Raja Komou. Keenam orang ini juga menyebut Tokugawa Souzuna sebagai 6 jenderal besar. Jawab Liu Qingshan. Jenderal Dewa. Harvey tertegun sejenak, lalu mencibir, Tiangmu, Snow Maiden, White Fox, bukankah mereka semua monster dalam legenda negeri Sakura? Orang-orang ini memiliki nama monster, tetapi mereka menyebut diri mereka Jenderal Dewa, itu benar-benar bau. Tak tahu malu. Ji Qianying terkikik, aku juga berpikir begitu. Siapa bilang kita tidak tahu malu? Tiba-tiba, sebuah suara kasar datang. Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat 6 sosok mendekat dari kejauhan. Pada jarak 1000 meter, 6 orang ini tiba hampir seketika. Orang-orang di sini adalah 6 jenderal besar Hachimen. Master Iblis Yin yang mengenakan jubah hitam dan putih dan topi hitam tinggi, kulitnya putih, lembut dan halus, dan dia sedikit lebih cantik daripada wanita biasa. Prajna berwajah hantu mengenakan kimono merah, dengan rambut merah panjang, perawakan tinggi, dan wajah yang halus dan lembut di satu sisi dan sangat indah, sementara sisi lain busuk dan sangat aneh. Rubah Putih berwajah giok mengenakan kimono merah muda, dengan sosok panas, menonjol ke depan dan ke belakang, dengan rambut pendek sebahu dan mata bunga persik, yang sangat menarik. Tengu berlengan 8 mengenakan seragam samurai, dengan rambut coklat panjang, wajah kasar, fitur wajah tangguh, dan 2 pedang di punggungnya. Gadis salju yang kacau itu mengenakan kimono putih, dengan rambut panjang berwarna putih keperakan, pucat, tidak berdarah, dan suram. King Kong King tingginya lebih dari 2 meter, dengan perawakan kekar, mata besar, hidung pesek, mulut besar, dan janggut panjang. Dia terlihat jelek, tetapi pedang 2 meter yang dia pegang di tangannya memberikan pencegah yang kuat. Keenam orang ini sangat berbeda dalam gaya, penampilan, dan napas, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Namun, paksaan dan aura yang menyebar dari mereka sangat kuat, dan bahkan Harvey merasakan penindasan. Seperti yang diharapkan dari 6 orang terkuat di bawah kepala gerbang Yaki, mereka sangat kuat. Setelah 6 orang ini tiba, mereka melirik medan perang yang berantakan, dan segera menjadi marah. Ada lebih dari 5.000 orang di gerbang Hachimen, dan sekarang setengah dari mereka telah dihancurkan. 12 jenderal telah dimusnahkan. Sejak berdirinya Hachimon hingga hari ini, kerugiannya tidak pernah sebesar ini. Kebencian. Kebencian tak berujung menggenang di hatiku. Master Iblis Yin yang memandang Liu Qingshan dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata dengan senyum cemberut, saya pikir siapa yang membuat suara besar di gerbang Bachimen kita. Sekarang setelah saya melihatnya, saya tahu bahwa itu ternyata menjadi malam ini. Ada begitu banyak tamu langka dari Bachimen kita. Pendekar pedang pengejar angin, Suzaku, Changlong, Fengmu, Dongfang Qilin, Janda Hitam, Dewa Pembunuh berwajah 1000. Hehe, dan anak yang terkenal di Shenzhou dan negara Sakuraku baru-baru ini juga datang. Aku sudah lama tidak hidup di Bachimen. Menarik, sangat menarik.
Hentikan Yin dan Yang, dan cepat kembalikan kode genetik yang kamu curi kepada kami. Juga, segera lepaskan beberapa akademisi Senzu kami. Ji Qianying mendengus pelan. Master Iblis Yin yang tersenyum dan berkata, kode genetik diperoleh oleh Bacimen kami, jadi apa namanya mencuri. Juga, para akademisi itu juga diundang oleh Bacimen kami, dan mungkin para akademisi itu sudah bosan dengan itu. Bagaimana dengan kamu Senzu? Omong kosong. Mencari kematian. Ji Qianying tiba-tiba marah, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi, dia membalik tangan kanannya, dan nyala api merah melonjak. Segera, dia melambaikan tangannya secara langsung. Wah! Kelompok api ini tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar, bergegas menuju Master Iblis Yin Yang. Yang lain takut padamu, pembawa pedang, tapi aku tidak takut. Master Iblis Yin yang mengangkat tangan kanannya dan menggambar jimat di udara. Yin dan Yang Lu, jimat. Dalam. Sekejap, ratusan jimat hitam dan putih terjalin menjadi jaring bundar besar, menghalangi bagian depan. Suzaku Senyan yang terbakar langsung diblokir dari luar. Kedua energi bertabrakan, dan percikan api yang muncul sangat merusak, dan tanah membakar lubang satu per satu. Terlebih lagi, untuk kengerian Master Iblis Yin Yang, api yang dikeluarkan oleh Ji Qianying benar-benar membakar jimat Yin yang miliknya satu per satu. Master Iblis Yin yang terus menggambar jimat di langit dan mengumpulkan pertahanannya, dan berteriak keras, semua murid Hachimen, semua mundur 1 kilometer. Saudara-saudara, mundur. Harvey juga berteriak. Dia tahu bahwa pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa. Untuk mengurangi korban, semua orang harus mundur. Semua orang mengetahuinya dengan baik, jadi para pejuang dari Feng Yutang, Kilin Men, pembunuhan darah, dan pemurnian jiwa mundur satu demi satu. Namun, Jian Hen, Crazy Blade, Chen Luoyu, Bai Long Yuan, Hermes, Diana, Bai Yulin dan Liu Yuner tetap tinggal. Mereka akan bekerja sama untuk menghadapi 6 jenderal besar Yagimen. Ribuan mil es. Gadis salju yang kacau di samping melihat bahwa Tuan Iblis Yin yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Ups! Badai es dan salju meraung, dan suhunya anjlok dalam radius ratusan meter. Menggigit-menggigit. Tanah dibekukan inci demi inci, dan terus menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, api yang dilepaskan oleh Ji Qianying membeku setiap inci. Segera, krisis Master Iblis Yin yang diselesaikan. Jian Hen, Crazy Blade, dan lainnya tampak ngeri. Orang-orang ini benar-benar luar biasa. Siapapun yang masuk tanpa izin di gerbang 8 Ki, bunuh tanpa ampun. Master Iblis Yin yang melambaikan tangannya langsung dan memberi perintah. Satu perintah. 5 dewa lainnya menyerang secara langsung. Ji Qianying, Liu Qingshan dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, momentum mereka meledak, dan mereka pergi ke pertempuran. Pertempuran yang mengejutkan dan sengit dimulai lagi. Bab 789. Ji Qianying ingin memburu Yin yang Demon Master, tetapi dihalangi oleh Snow Maiden yang merepotkan. Gadis salju yang bermasalah itu tersenyum dingin, Nona Suzaku, lawanmu adalah aku. Ji Qianying sedikit menyipitkan matanya, aku tidak mencarimu, tetapi kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir es dan salju bisa menahan apiku? Kalau tidak, gadis salju nakal terkikik. Api biasa mungkin benar-benar tertahan oleh es dan saljumu. Ji Qianying mengangkat mulutnya sedikit, dan kemudian berkata dengan dominan, tapi, nyala apiku adalah api surgawi yang tak terpadamkan dari burung surgawi Suzaku. Itu tidak hidup, itu tidak mati, tidak padam, tidak padam. Energi dari semua hal di dunia tidak dapat ditahan tanpanya. Benarkah? Gadis salju nakal itu mencibir, kalau begitu ayo coba. Saat dia mengatakan itu, ketika dia mengangkat tangan kanannya, energi sejati Bing Sui langsung bergerak, dan dia melambaikannya dengan keras. Paku SS. Bunuh. Sou sou sou. Ribuan duri es melesat melintasi langit dan meraung ke arah Ji Qianying. Namun, pada saat ribuan duri es ditembakkan, ledakan, suara gemuruh terdengar. Saya melihat seluruh tubuh Ji Qianying seperti tong bubuk, nyala api menyala dan naik ke langit, seperti gunung berapi yang meletus. Dan Ji Qianying tampaknya dikelilingi oleh api, dan setiap helai rambut diwarnai merah, seperti Dewi Api. Duri es yang bersiul sama sekali tidak bisa mendekati Ji Qianying, dan langsung meleleh. Apakah energi es dan saljumu hanya memiliki kekuatan ini? Ji Qianying menatap gadis salju yang kacau, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum yang menggetarkan jiwa. Gadis salju yang kacau itu terkejut, dia jelas tidak menyangka bahwa energi es dan saljunya tidak akan berguna bagi Ji Qianying. Dengan wajah murung, dia berkata dengan keras, gadis Suzaku, jangan berpuas diri, kekuatanku lebih dari itu. Saat dia berbicara, dia juga langsung mengerahkan ki sejati di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh aliran es putih murni dan energi salju. Dengan dia sebagai pusatnya, dengan radius beberapa ratus meter, suhu turun menjadi 0 dalam sekejap. Ode to Ice and Snow. Gadis salju yang kacau mengeluarkan minuman ringan, dan energi es dan salju menyebar dengan liar dari tubuhnya. Untuk sementara waktu, dalam radius beberapa ratus meter, hujan es di langit memadat dan tanah membeku. Langit dan bumi dengan radius ratusan meter sepertinya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Hujan es di langit luar biasa, menghantam Ji Qianying. Es di tanah juga menyebar ke arah Ji Qianying, mencoba membekukannya. Namun, apakah itu hujan es yang jatuh dari langit atau es di tanah, begitu mendekati Ji Qianying, itu akan dilebur oleh api yang menyebar dari tubuhnya. Sudut mulut Ji Qianying berkedut, aku berkata, energi es dan saljumu tidak berguna. Bagiku, diam. Gadis salju yang kacau itu menggertakkan giginya, mengangkat satu tangan ke langit, dan energi es dan salju terus berlanjut. Untuk memobilisasi, gunung salju beku, disertai teriakan centil.
Saya melihat bahwa hujan es di langit ditarik oleh kekuatan yang kuat, dan mereka terus menyatu, langsung berubah menjadi pegunungan yang tertutup salju dengan ketinggian puluhan meter dan area cakupan puluhan meter. Pegunungan yang tertutup salju tebal melayang di langit, seperti pulau-pulau di udara, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Di kejauhan, para prajurit gerbang kilin, Aula Fengyu, pembunuhan darah, dan pemurnian jiwa semuanya tercengang, dan mereka tidak berani mengeluarkan udara. Penjaga gerbang Hachimen sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari dewa-dewa, dia memang luar biasa. Seorang samurai berseru dengan penuh semangat. Dengan para dewa dan orang dewasa di sini, orang-orang ini mati. Seorang pendekar pedang juga menjawab dengan penuh semangat. Itu setelah ratusan gunung bersalju berkumpul, gadis salju yang kacau itu membalikkan tangan kanannya dan menekan. Represi. Bergemuruh. Ratusan gunung yang tertutup salju seperti meteorit dari langit, menekan Ji Qianying di bawah. Di hadapan penindasan ratusan gunung yang tertutup salju ini, ekspresi Ji Qianying tetap tidak berubah, dan tidak ada niat untuk mundur atau menghindar. Dia membuka matanya yang indah, membuka tangannya, dan mengeluarkan minuman ringan dari mulutnya. Api bumi membakar langit. Tiba. Bum bum bum. Satu demi satu, pilar api tebal menembus lapisan es di tanah dan naik ke langit. Tiang api yang melesat ke langit bersinar, seolah-olah telah menerangi langit malam. Dong dong dong. Tanpa menunggu gunung yang tertutup salju turun, pilar api akan langsung hancur dan meleleh. Melihat ini, gadis salju yang kacau itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berpikir bahwa dengan energi es dan saljunya, dia bisa mengalahkan Ji Qianying. Tapi siapa tahu, nyala api Ji Qianying begitu kuat sehingga dia tidak takut sama sekali dengan es dan saljunya. Tidak hanya dia tidak dapat menahannya, tetapi dia juga ditahan olehnya. Petugas gerbang Yakimon di kejauhan semuanya bodoh. Serangan mengerikan Tuan Dewa dihancurkan dengan begitu mudah. Ini tidak mungkin. Dewa-dewa adalah makhluk terkuat di bawah Master Sekte, dan orang dewasa tidak akan kalah. Di medan perang, gadis salju yang kacau itu menatap Ji Qianying, wajahnya sangat jelek. Setiap gerakan telah ditahan, apakah ini kekuatan sebenarnya dari pengguna pedang? Mengerikan. Dengan orang-orang ini di sekitar, Hachimen mereka hanya bisa ditekan. Lebih penting lagi, hanya ada 3 orang di pembawa pedang, dan mereka adalah 3 dari 10 orang terakhir. Hanya 3 orang ini yang akan menyulitkan mereka untuk mengatasinya. Jika 7 orang pertama datang, saya khawatir tidak ada yang bisa menanganinya kecuali Master Sekte. Gadis salju gila, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan mengakui kekalahan begitu cepat? Ji Qianying tertawa kecil, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia meluncurkan serangan pada perawan salju yang menghancurkan. Telapak tangan Dewa Kaisar merah. Tangan kanan Ji Qianying memadatkan api mengerikan pada saat mendekati gadis salju yang kacau, menamparnya secara langsung, dan membantingnya. Wajah gadis salju yang kacau itu sangat berubah, dan dia melambaikan tangan kanannya. Perisai badai salju. Ups. Sebuah perisai raksasa es dan salju berdiri, menghalangi dia. Bang! Telapak api jatuh, dan perisai raksasa es dan salju langsung hancur dan meleleh. Ah! Gadis salju yang kacau itu berteriak kesakitan, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Ji Qianying terus mengejar tanpa jeda. Tidak jauh. Master Iblis Yin yang bertarung dengan Liu Qingshan. Yin Yang Lu. Netherfire Talisman Net. Teriak Yin Yang Demon Master, tangannya terbuka. Dalam sekejap, ribuan jimat hitam dan putih tampak membentuk jaring laba-laba besar. Jaring jimat terbakar dengan api hitam dan putih, putih panas, dan hitam dingin. Dengan tekanan jaring jimat, area di mana Liu Qingshan berada, cabang-cabang layu, daun, tanah, dan kerikil semuanya dibakar menjadi abu. Meskipun Liu Qingshan memiliki energi pedang untuk melindungi tubuhnya, dia masih merasakan sedikit sensasi terbakar. Liu Qingshan mengerutkan kening, dan tanpa ragu-ragu, dia memegang pedang panjang dan menikam ke langit dengan kaget. Pedang naik. Ribuan pedang panjang cian memadat dan terbentuk di sekitar tubuh Liu Qingshan, dan kemudian meledak ke langit. Set! Ribuan pedang panjang cian bergegas ke langit, berputar, dan bertabrakan dengan jaring talisman di atas. Ledakan! Di atas langit, sepertinya guntur menggelegar, api berkobar di mana-mana, dan energi pedang beterbangan. Sepotong jimat dan pedang panjang binasa bersama dan menghilang ke langit. Melihat bahwa gerakan ini tidak dapat melukai Liu Qingshan, Master Iblis Yin yang segera mengubah langkahnya. Dia mengangkat tangannya, ki hitam dan putih yang menyebalkan mengalir di tangannya, dan mengucapkan mantra di mulutnya. Metode rahasia Yin dan Yang, alam semesta terbalik, dan langit runtuh. Untuk sesaat, di mana Liu Qingshan berdiri, tanah bergetar hebat, terkoyak. Gemuruh. Bumi dalam radius 100 meter runtuh dengan gila. Tanah dan batu di tanah juga dilucuti oleh kekuatan aneh, terbang ke langit, dan kemudian ditekan ke arah Liu Qingshan. Bab 790.